Oke, kita akan melanjutkan videonya tentang job yang kedua ya. Yang kemarin kita belum bahas, yaitu yang ini tentang proses groove dengan proses threading atau alur dengan ulir. Kalau ini kemarin kan kita udah dengan pakai siklus G71 dan G70. Untuk gambarnya itu tetap sama memakai siklus tersebut, namun di sini kita akan menambahkan tool 3 dan tool 4, yaitu tool 3 sebagai pahat alur dengan lebar 3 mm dan tool 4 sebagai pahat ulir kanan ya. Jadi kecepatan potong sama, untuk gerakan pembubutan awalan juga itu sama, sedangkan untuk finishing 0,15 juga sama dengan job yang sebelumnya. Yang berbeda ya cuman penambahan tool aja, dengan cara proses pembuatannya juga berbeda. Oke, untuk selanjutnya kita langsung aja. Oke, kita hidupkan mesinnya dulu, lepaskan emergency, kita tutup. Setelah itu kita posisikan mesinnya ke titik 0. Oke, setelah itu kita pilih benda kerja dengan diameter 50 dengan panjang mungkin 120 juga, sesuai dengan ketentuan tadi. Udah, kita pilih tool, dimana di sini tool 1 mungkin kita pakai yang 55 derajat, kita add toolnya. Terus yang kedua kita pakai yang 35 derajat di station 2. Dan untuk pahat grooving atau pahat alur tadi editnya itu adalah 3 ya, non length mungkin di sini tuh 3 juga. Oke, kita add di tool 4. Nah, kenapa nggak di tool 3? Itu karena di mesin CNC yang F-Manuf ini itu pahat 3-nya itu adalah pahat netral. Jadi kalau kita manggil pahat 3, dia nanti nggak mau dipanggil karena posisinya adalah posisi pahat netral. Jadi dia nggak akan bisa dipanggil. Jadi dikosongkan. Untuk jenis mesin tipe Phoenix OIC ini ya, jadi dia nggak bisa dipanggil. Kemudian threadingnya kita pakai sudut yang 60 atau ulir metrik, kita taruh di ke5. Oke. Setelah itu kita offset setting, kemudian kita atur repeat positionnya. Oke. Mungkin lebih jelas kita ubah tampilannya ke tampilan 2 dimensi. Ini tuh X50 measure, dan Z nya itu sama 0 measure. Dan untuk yang tool yang kedua kita perlu ganti tool dengan cara tool klik satu kali aja, Z0 titik measure, dan sebelahnya X50 titik measure. Nah, setelah itu kita ganti tool yang ke tool 4. Jadi tool 3 tadi kosong ya, karena dia toolnya di posisi netral. Kita ambil tool 4 di sini. Nah, untuk tool 4 ini kita perlu memposisikan ulang lagi ya posisinya. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, untuk tool grooving ini nanti Z nya berbeda ya. Ini saya isi dulu X50 titik. Nah, untuk Z nya ini sesuai dengan lebar alurnya. Jadi karena kita tadi memakai alur 3, yang ini grooving memakai panjang atau lebar alurnya itu 3, maka kita
perlu menambahkan di sini itu Z3 itu sepanjang pahat alurnya, karena nanti yang di program itu posisi alur itu dimulai dari yang paling kanan. Jadi alur masuk dari yang paling kanan, jadi bertambah ke kiri, bukan bertambah ke kanan ya. Titik measure. Untuk setelah itu tool bending atau pahat ulirnya kita repeat position lagi, karena sudut dan bentuknya tadi berbeda, jadi kita perlu mengulangi posisinya. Z0 dan X sama 50. Titik. Nah setelah itu kita kembalikan ke posisi mesinnya. Oke, jika udah di posisi mesinnya, kita masukin program di tier. Ini bebas ya, yang penting bebasnya ini tuh nama programnya nggak ada yang sama dengan nama yang ada di display ini. Misalnya saya masukin O0563 gitu. Nah jadi nggak ada yang sama dengan di display ini. Tinggal saya insert, saya panggil untuk awalan programnya yaitu EOB insert. Ini nanti muncul alur programnya, urutan programnya. Dimulai dari G50, S3000 maksimal spindle speednya nanti EOB insert. Terus G96 untuk pemanggilan putaran tidak konstan ya, jadi putarannya nanti berubah, semakin kecil diameternya putarannya nanti semakin cepat. Itu G96. Kalau G97 itu putarannya konstan, jadi walaupun diameternya sudah berubah, putaran spindlenya nanti tetap di posisi sekian gitu. 150 M3 cara jarum jam, M3 dengan feedingnya 0,25 MB besar. Terus kita panggil tool 1. Setelah panggil tool 1, kita panggil gerakan bebas dari toolnya. X51, Z nya mungkin 4, kita titik ya, setiap koordinat titik 4 titik. Oke, insert. Jadi X51 nanti agar posisi toolnya itu mungkin selisih 1 mili dari benda kerja, jadi nggak langsung nabrak benda kerjanya. Begitupun arah Z nya kita posisikan 4, jadi posisi toolnya nanti itu jarak sekitar 4 mili dari permukaan depan benda kerjanya. Yang 50 kita panggil siklus konturnya G71 dengan U 1,5. Jadi U itu ya depth cut-nya seperti yang sudah dijelaskan kemarin, dan W nya itu 0,2. Oke, EOB insert. Kemudian 60 nya G71 P70 P70 yang saya dapat di sini adalah key 180 ya. Jadi nanti kalau ada yang berbeda key-nya, nanti tinggal diubah aja key-nya sekian gitu. Karena yang saya dapat di pemakanan terakhir itu urutannya itu ada di N180. Jadi saya masukkan key-nya di 180. Kemudian shift U itu karena ini udah proses finishing, saya masukkan 0,5, dan untuk W nya mungkin 0,2 LB insert. N70 nya, nah mulainya dari sini P70 itu berarti N70 mulai pemakanannya G0 X27 titik Z0 titik LB insert.
G0x27Z0 ini tuh artinya ini. Di sini chamfernya tidak diketahui, tapi di gambar ini diberitahu bahwa chamfer yang ini tuh 1,5 ya. Jadi yang tidak diketahui ini adalah 1,5. Nah, seperti yang dia jelaskan kemarin, di atas itu nilainya 1,5 dan di bawahnya nilai 1,5, jadi ditambah menjadi 3. Jadi nanti M30 ini itu dikurangin 3, jadi 27. X27 itu berasal dari itu, pengurangan diameter terhadap besar chamfer. G1 berarti udah gerakan penyayatan ya, gerakan lambat dengan penyayatan. X30 tik Z 1,5. Nah, X30 itu tadi udah diameter 30, tapi arah Z-nya ke arah 1,5. Jadi terbentuk nanti chamfer 1,5. Sorry, ini seharusnya min ya. Z min 1,5. B insert. Untuk selanjutnya Z min 24 titik ya, B cerna. Z24 ini tuh dari sini, ini panjang dari sini ke sini itu adalah 25, tapi karena di sini ada chamfer yaitu chamfer 1, berarti kita perlu mengurangi 25 ini dengan chamfer satunya. Jadi Z nya itu ke sana tuh 24, karena nanti proses chamfer ini nanti kode programnya udah berbeda lagi. Jadi kita harus proses pemakanannya sampai sini aja. Nanti selanjutnya dengan mungkin X, karena ini 30 mungkin X28, nanti Z nya menjadi 225. Nanti seperti ini kode programnya. X28 titik Z min 25 titik EB insert. Untuk N110 nya Z min 31 titik EB insert. Nah, X28 Z25. Karena ini chamfernya 1, jadi terdapat pengurangan sisi 1 di bawah dan sisi 1 di atas, jadi 2. Jadi pengurangannya itu 30 dikurangin 2 jadi 28. X28 itu berasal dari chamfernya ini. Terus Z25 itu karena total panjang ininya itu 25, total panjang ulirnya nanti 25. Nah, kemudian ke arah Z-31 itu yaitu ke arah sini, total panjangnya ini. Nah, ini tuh panjangnya 31. Nanti 31 kita naikin lagi, jadi X30 Z nya min 32,5 32, sorry, karena chamfernya ini sini cuma 1. Chamfer ini sama ini tuh sama 1, jadi bertambah jumlah menjadi Z min 32 karena besar chamfernya. Mungkin programnya akan seperti ini. 120 X30 titik Z min 32. Z min 32 ini karena ditambah sama besar chamfernya yaitu 1. Titik LB insert. Di N130 Z min 45. Nah, mungkin saya akan jelaskan kenapa Z min 45 ya. Nah, di sini tuh diketahui R5, berarti jari-jarinya itu atau radiusnya itu 5. Nah, jarak dari sini ke sini dari lengkungan ini tuh, mungkin saya bisa perbesar lagi. Nah, jarak lengkungan ini tuh jaraknya 5. Jadi dari sini ke sini itu 5 mili karena jari-jarinya adalah 5.
atau diameternya diameter 10 karena tapi di sini R5 ya berarti radiusnya 5, hitungnya panjangnya 5 gitu. Nah karena dari ujung sini sampai sini itu 50, berarti kita perlu mengurangi 5 karena proses 5 ini nanti kodenya udah berbeda, bukan G1 tapi dia G2 atau gerakan melingkar berlawanan arah jarum jam ya. Jadi kita memakai kodenya sendiri nanti sehingga proses pemakanannya itu cukup sampai di Z-45 karena proses radius ini nanti kita programkan sendiri. Z-45. Nah setelah itu kita masukkan G2 atau gerakan melingkar berlawanan arah jarum jam dengan X diameternya 40 titik Z. Nah baru ditotalin Z nya itu min 50 titik dengan radiusnya kita cantumkan agar nanti terbaca kalau ini tuh bentuknya radius R5. Jangan lupa titik EOB insert. Nah kenapa X40 itu karena di sini diameternya itu 45. Oke. Nah, karena ini R-nya 5, berarti kan posisi titik nolnya ini ada di jarak 5 mili. Nah, nanti sisanya dari ini tuh adalah diameter 45, makanya disebut X40. Kemudian lanjut kita ulang lagi G1 nya dengan X nya itu 43 ya, titik Z nya tetap 50, Z min 50. Jadi X43 ini karena pengurangan chamfer, karena diameter aslinya itu adalah X45 tapi karena ada chamfer 1 berarti kita kurangin 1 dan kurangin 1, jadi 43 dikurangin 1 dikurangin 1 jadi 45 dikurangin 1 dikurangin 1 jadi X43. Lanjut di LB insert di N160 kita masukkan X45 nya titik Z min 51 titik karena besarnya chamfer, jadi 50 ditambah besarnya chamfer yaitu 1. B insert N170 Z min 61 B insert dan X nya itu di 50 titik insert. Nah kenapa tadi Q 180? Karena posisi untuk habisnya proses konturnya itu ada di urutan program 180, makanya saya tadi taruh Q-nya 180. Ini kembali X0 Z100 X100 titik Z150 titik, jadi kembali ke posisi mesinnya. Terus kita panggil tool 2 untuk finishing. G96 S180 F0,15. Jadi untuk finishing terus kita panggil lagi yang sama tadi G0 X51 titik Z mungkin 4 sama titik RB terus 20 nya kita panggil siklus untuk finishing yaitu G70 dan P70 shift P70 dengan key 150.
sorry, ini key-nya tadi bukan 150, 180. Tik. Gak usah dititik ya. Ini EOB insert garis 30 nya ya, masukin G0 X 100 titik Z 150 titik EOB insert. Jadi proses siklusnya finishing nanti kita masukkan toolnya dulu ke arah benda kerja, kemudian siklus ini tuh akan berjalan dengan urutan dari P70 ke Q180. Jadi proses finishingnya dengan kembali lagi ke posisi semula. Setelah itu kita panggil tool 4. Kenapa nggak ada tool 3 tadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan, tool 3 itu sifatnya netral. 4 EOB insert. Nah sekarang G97 ini artinya kecepatan spindle-nya itu nanti konstan berada di kecepatan itu aja. Jadi G97 saya masukkan S1000 karena di sini prosesnya proses alur atau groove. Jadi spindle speednya itu kita tambahin lagi menjadi 1000 rpm, tambah kencang ya, karena proses grooving ini lumayan lebih banyak memakan benda kerja. Jadi proses sayatannya nanti itu mungkin cukup pelan, kecepatan sayatnya cukup pelan, namun RPM-nya itu sangat cepat. Jadi di sini S1000 dengan feedingnya itu atau kecepatan sayatnya 0,05. Oke, insert. Nah jadi ini harusnya G97 alter. Jadi G97 ini itu G-code yang berfungsi untuk memanggil kecepatan spindle speednya itu sekian. Jadi G97 S1000 berarti kecepatannya nanti itu tetap konstan berada di putaran 1000 rpm. Jadi nggak berubah kayak tadi G96 itu kan berubah ketika diameternya berkurang. Jadi semakin diameternya kecil maka RPM-nya itu semakin naik, semakin cepat. Kalau ini berbeda, RPM-nya itu tetap konstan berada di kecepatan 1000 rpm. 260 kita masukkan G0 X32, kita main aman dari luar permukaan benda kerja tadi. Z-25 titik P500 dan Q500 B insert. Jadi P dan Q dimaksud di sini itu ini. Jadi saya jelaskan. Nah, kita mungkin ke grooving. Proses alur. Nah ini. Jadi yang dimaksud P500 dan Q500 itu adalah ini. Jadi P itu adalah delta I dan Q itu adalah delta K. Nah, delta ini keterangannya di sini adalah pergeseran alat potong arah sumbu X dengan satuannya mikron. Dan delta K itu pergeseran alat potong arah sumbu Z. Jadi sama ya, satuannya mikron. Jadi 500 mikron berarti 0,5 mm. Jadi setiap masuk jadi depth cut-nya nanti itu P-nya itu adalah 0,5 mm. Jadi setiap pemakanan 0,5 mm dan
arah Z-nya nanti itu pergeserannya setiap habis pemakanan itu adalah sama 0,5 mm. Nah, untuk siklusnya seperti ini. Jadi XU itu adalah X akhir dari proses alurnya, karena di sini tadi ya. Nah, diameter terkecil alurnya ini adalah 21, berarti nanti X-nya itu adalah 21. Jadi U itu adalah akhir diameter dari proses groovingnya. Nah, untuk Z-nya ini atau W ini adalah posisi titik pojok kiri bawah alur. Jadi titik pojoknya itu adalah di Z-25 yang saya sudah jelaskan tadi. Kalau titik pojoknya ini kita mulai dari sini. Nah, Z25. Jadi nanti alurnya itu mulai dari sini, dia makan ke kiri dan sampai mendapatkan alur dengan panjang 6 mm. Kemudian P itu saya sudah jelaskan tadi, itu kedalaman pemotongannya, depth cut-nya. Untuk F-nya itu adalah nih, feedingnya ya. Jadi seperti ini nanti contoh programnya. Nah, feedingnya itu kita nggak perlu tambahin lagi karena kita udah tambahin tadi di G97, S1000 dan F0,05. Jadi feedingnya itu 0,05. Jadi proses alurnya itu seperti ini. Jadi delta I ini tadi kan arah X, jadi dia masuk dengan kedalaman 0,5 mm. Nah, kemudian dia masuk, terus R-nya ini itu turun lagi. R-nya ini naik lagi, naik 0,2. Jadi yang maksud R di sini yaitu ini. Nah, kalau ini itu G75 R500, berarti sehabis melakukan depth cut dia naiknya 0,5. Tapi di sini nanti saya pakai R-nya itu 0,2. Jadi setiap habis proses makanan 0,5, pahat groovingnya itu akan naik sedikit 0,2. Jadi prosesnya itu dia turun, kemudian sampai di 0,5 dia akan naik lagi 0,2, kemudian dia akan turun lagi, terus dia akan turun lagi makan, dan dia akan naik lagi, dan seterusnya sampai nanti mendapatkan diameter yang dihasilkan. Oke, saya langsung saja di sini di Endurance 70. Nah, G75 R-nya itu saya kasih 0,2. Jadi setiap habis depth cut, habis proses penyayatan, dia akan mundur searah 0,2 atau sejauh 0,2 mm. Habis itu setelah mundur, dia akan kembali lagi masuk dan memakan atau menyayat lagi arah 0,5 mm dan seterusnya. B, insert 180 G75. Setelah itu G75 X21. Nah, X21 tadi ini adalah diameter hasil groovingnya tadi atau hasil alurnya tadi. X21 Z-nya jadi min 28 karena panjang dari alur itu adalah 6 mm. Nah, sedangkan kita memakai pahat dengan lebar 3 mm. Jadi agar menjadi 6 mm kita perlu menambahkan Z-nya itu tambah 3 lagi agar nanti posisinya itu menjadi panjangnya 6. Jadi dari Z25 kita tambahkan 3 menjadi Z28. Titik sama P-nya itu 500 dan Q-nya itu 500. B, insert. Kita posisikan lagi posisi mesin Z150. Titik ya.
titik Z 150 titik B insert N300. Kita panggil tool yang selanjutnya itu adalah tool threading atau tool ulir 05 D insert 10. Kita panggil G97 kecepatan konstan S. Mungkin karena ini toolnya ulir, kita main pelan ya, dengan feedingnya 300. Kita panggil lagi gerakan bebas signal ke arah X30 sesuai diameter ulir tadi dengan Z. Mungkin kita memulai itu jarak dari benda kerja arah Z nya itu mungkin agar aman kita main Z10 ya titik. Jadi semakin dekat juga nggak apa-apa, yang penting ada free dari tool terhadap permukaan benda kerja. 30 kita masukkan kode ulirnya G76 shift P040 di P04 05 60 dengan key itu 100 dan shift R 100 insert G76 X28. X28 ini hasil dari diameter minor dari ulir tersebut. Kalau diameter major atau diameter besarnya tadi itu kan 30, sedangkan kita hasil proses penguliran pasti akan berkurang hampir 2 mili. Jadi kita masukin angka bulat aja yaitu X28 tik Z agar nanti ulirnya semua nanti disayat oleh pahatnya. Mungkin kita tambahin panjangnya itu Z, tambahin 2 mili jadi Z-27. Sip, P1000. P ini adalah kedalaman ulir. Jadi dari diameter 30 nanti kedalamannya 1, karena ada di proses gambar adalah 2 sisi, jadi 1 di atas 1 di bawah, jadi dikurangin 2. Jadi hasilnya itu adalah diameter 28. Sip, key-nya itu 200. Jadi key 200 itu adalah sisa dari finishing nanti. Jadi finishing untuk penguliran itu adalah sisanya 0,2. Sisa dari 0,2 itu nanti baru di proses ulir finishingnya. Terus kita masukkan F 1,5. Jadi F1,5 ini adalah kisar ulirnya. Tadi M30 kali 1,5 berarti diameter 30 dengan kisar ulirnya itu 1,5 pitch. LP insert. Terus kita padukan posisi D0 X100 Z150 dari titik ya, 150 titik LP insert. Ya, kita akhiri putarannya yang 5 M30 untuk akhiri program. Oke, dan setelah itu hasilnya nanti akan seperti ini. Mungkin di sini ada kesalahan ya. Kita coba jalankan dulu.
Jadi itu tadi dengan setiap makan dia itu 0,5, dan pergeseran ke sana itu yang ini dari titik ini ke titik ini juga 0,5. Jadi maksud perbedaan kita itu adalah alur pemakanannya dan alur pergeserannya. Seperti ini. Yang dimaksud tadi itu mungkin saya akan jelaskan ya. Apa itu tadi P4, P04 dan 05, terus ada 60. Jadi P04 ini itu jumlah pemakanan sayatnya. Jadi dia nyayat berapa kali. Nah, ini kan karena P04 berarti dia sayatnya 4 kali. 1, 2, 3, 4. Nah, 05 itu adalah kemiringan pahatnya itu keluar. Jadi setelah proses pemakanan dia keluar dengan kemiringan sekian, dengan kemiringan 50 derajat. Jadi dia miring, baru dia keluar, terus dia pindah lagi ke depan dan masuk. Nah, begitupun ini. Nah, kemiringannya itu adalah 50 derajat. Nah, untuk 60 ini adalah sudut dari pahatnya tadi. Karena kita pakai pahat ulir metrik, jadi sudut ulir metrik itu adalah 60 derajat. Oke, mungkin hanya cukup sekian dari pembahasan job yang kedua. Dan untuk save reportnya nanti teman-teman menghilangkan display mesinnya dulu, terus ini kita hilangkan lagi display, show stock, show workspace, tool to read kita hilangin, sama toolnya juga kita hilangin. Jadi nanti cuma tampak benda kerja dengan pencekaman. Ulirnya akan menjadi seperti ini. Oke. Dengan radius R5, mungkin tampilan sampingnya itu seperti ini. R5 ini chamfernya chamfer 1, chamfernya 1, lebar alurnya itu adalah 6 mm, ulir itu adalah 1,5 pitchnya, dan chamfer depannya itu adalah 2. Jadi pas ya, ulirnya masuk, dan proses akhir juga ulirnya pas. Jadi tetap sudutnya tetap 30 derajat. Oke, sekian video kali ini. Mungkin segitu saja untuk penjelasannya. Kurang lebih mohon maaf dan terima kasih.